Oke, halo semuanya, kembali lagi ke channel Zigzag Tarot teman-teman. Hari ini kita akan pilih kartu ya, udah lama kita nggak pilih kartu nih. Jadi ini untuk judulnya seseorang yang menyukai kamu di dalam diam. Nah, saya sudah siapkan dua file ya di sini teman-teman. Sebelumnya karena ini adalah pembacaan umum, jadi energinya bisa terbolak-balik ya. Dan tidak bisa resonate juga untuk semuanya, jadi saya garis bawah itu. Jadi kalau seandainya tidak resonate, kalian mungkin bisa ambil suatu pelajaran atau anggap ini sebagai hiburan ya, karena kita yang melihat seseorang yang menyukai kamu dalam diam gitu. Atau mungkin juga kalian bisa kunjungi channel reader lain karena setiap reader itu berbeda-beda ya energinya. Ada yang cocok di reader ini gitu ya, ada yang cocok di reader itu ya. Ini itulah gitu. Aduh kacau nih. Oke, nah langsung aja kita mulai. Saya berikan kalian waktu untuk memilih ya. Ini saya sudah siapkan untuk kartu energinya dia, ciri-cirinya dia, dan dia ke kamu itu bagaimana gitu ya. Dan ada kartu pesan dari alam bawah sadarnya dia. Oke, kalau kalian mau lebih apalagi kalian bisa pause ya videonya, mau lebih fokus. Oke, saya berikan kalian waktu. Nah, jika sudah kita masuk ke file yang pertama ini ya. Ada apa ini namanya? Ya, apapun lah itu. Mirip seperti telur ya, teman-teman. Sebentar. Kita geser aja ini. Nah, untuk yang memilih file pertama. Bentar ya. Santai teman-teman. Ada satu kartunya untuk energi. Di sini ada kartu The Devil. Oke. Ada kartu The Devil. Kalau di kartu Arcana Mayor, bukan Arcana Mayor ya. Rider White, kalian tahu ya seperti apa gambar The Devil itu. Nah, untuk ciri-ciri ada King of Pentacles. Seseorang yang bisa kita artikan itu kaya atau berkecukupan ya, bercukupan atau kaya, berkelimpahan ya, itu juga bisa ya, nggak berkecukupan sih, ini lebih ke arah berkelimpahan baik dalam harta ya, materi ataupun perasaan, itu juga bisa ya, nggak harus tentang materi dan uang atau apapun ya. Dan juga dia ini adalah seseorang yang bisa saya artikan satu tempat pekerjaan dengan kamu ya. Ada mungkin beberapa dari kalian, kalau tidak yaitu tadi ini menggambarkan dianya yang bukan berkecukupan ya, berkelimpahan gitu. Nah, dan juga untuk ciri-ciri kulit ini lebih ke arah hitam ya, identik ya, nggak semuanya benar. Saya sudah pernah jelaskan di video sebelumnya untuk warna kulit ya, ciri-ciri warna kulit. Karena ini kartu kerajaan ya, di zaman dulu. Oke, kalian mungkin bisa lihat lah video-video saya yang sebelumnya gitu. Nah, dan juga untuk si dia ini lebih ke arah maskulin daripada feminim ya, mungkin bisa saja maskulin yang bersifat feminim ya. Untuk umur ini lebih ke arah seumuran atau bahkan lebih tua, teman-teman. Nah, itu dia. Energinya di sini The Devil ya. Ya kita bentang aja dulu baru kita bacakan ya. Ada kartu The Hangman, teman-teman. Ada kartu The High Priestess. Sudah. Oke, ada kartu 9 pedang ya ini. Oke, ada 8 koin. 8 atau 7 tuh. Ngawur nih readernya nih. Oke. The High Priestess, apa ini? 4 pedang ya. Maaf. Ada kartu The Dead juga. Oke, di sini ada 7 pedang. Nah, jadi untuk ciri-cirinya udah saya sebutkan ya. Nah, energi si dia ini kartu The Devil. Kalau saya lihat ada satu luka ya, luka yang membekas atau bahkan nih ya. Ini ada beberapa arti nih. Dianya yang udah kecanduan sama kamu gitu. Ada obsesi gitu ya. Ini ada gambaran tentang gairah ya, itu juga bisa. Tapi kalau saya lihat ini lebih ke arah luka. Tapi ini mungkin kalau kalian ya menjalin suatu hubungan dulunya, karena kalau saya lihat ini adalah seseorang yang kamu kenal ya. Kamu mungkin bisa meraba siapa orang ini ya. Nah, mungkin dulunya kalian kalau memang pernah menjalin suatu hubungan, ada hubungan yang toxic ya. Toxic relationship, lebih banyak nafsu daripada cinta, itu juga bisa, teman-teman. Atau bahkan ya mungkin bisa saja ini dari salah satu teman kantor kamu ya, atasan kamu atau bawahan kamu ya. Tapi kalau untuk bawahan itu saya lihat nggak mungkin ya, karena King of Pentacles ini artinya itu lebih ke arah seseorang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi gitu, biasanya bos gitu ya, di tempat-tempat pekerjaan, teman-teman. Oke, yuk kita lanjut.
Jadi dia di sini the devil ya, udah kecanduan atau bahkan luka yang berlarut-larut itu juga bisa. Karena the devil itu dia dikontrol dan dikuasai oleh nafsu. The devil itu adalah nafsu teman-teman yang ada di dalam diri kita gitu. Yang dimana kita harus bisa menguasai dan mengontrol itu, gitu ya. Nah di sini ada kartu The Hangman. Untuk dianya yang saat ini udah diem, terikat gitu ya teman-teman. Gak bisa gerak lagi, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya dia hanya bisa diem dengan segala situasi yang sedang terjadi gitu. Di bawahnya juga ada kartu 9 pedang ya ini atau 8 ya. 8 kayaknya. Dia ini kayak udah ini terkurung oleh pikirannya sendiri gitu. Pikirannya sendiri atau bahkan perkataan orang juga bisa ya yang mengurung dia, yang menghambat dia bergerak maju atau bahkan perkataan dari kamunya itu juga bisa. Jadi ada beberapa arti. Kalian bisa sesuaikan gitu. Ada kartu The High Priestess. Ini mungkin ada gambaran tentang dianya yang terluka batin. Dan ada kemungkinan nih kalau saya lihat kalian dulu pernah menjalin hubungan yang rahasia gitu. The High Priestess. Atau bahkan ini hanya menggambarkan tentang luka batin ya. Dan di samping itu kalian juga di sini ada koneksi batin teman-teman. Yang dimana mungkin kayak koneksi batin itu contohnya gini ya, kayak kamu misalnya tidur gitu, mendadak kamu bangun kayak ingat dia, nah dia juga akan seperti itu. Barengan gitu ya. Nah, di bawahnya ada 4 pedang. Di sini ada gambaran tentang dia yang mencoba untuk mengikhlaskan, mencoba untuk mengalir saja gitu ya. Oke, dia di sini menyukai kamu dalam diam. Kalau memang kalian pernah menjalin suatu hubungan ya, ini ada gambaran hubungan kalian itu mungkin telah berakhir atau hubungan kalian diambang kehancuran ya. Tapi kalau saya lihat ini lebih udah ke arah berakhir sih hubungannya, atau bahkan juga sebagian dari kalian nggak pernah menjalin suatu hubungan itu juga bisa ya, mungkin pernah kenal aja gitu, itu juga bisa teman-teman, mungkin satu pertemanan gitu atau satu tempat kerja seperti yang saya katakan tadi. Intinya kayak apa ya, bertemu itu bertemu cuman nggak menjalin suatu hubungan. Jadi ada beberapa gambaran ya teman-teman karena ini pembacaan umum. Lanjut, di atasnya ada kartu berapa koin ini ya, 6 kayaknya, 7 koin. Ya, 7 koin. Nah, jadi dia di sini masih stalking kamu kalau saya lihat. Dia masih ngintip-ngintip kamu bahkan menunggu suatu peluang ya. Peluang mungkin untuk ngajak kamu balikan atau menyatakan cintanya, ya itu juga bisa. Tapi kalau saya lihat ini lebih ke arah dia ngintip-ngintip kamu nih, stalking ya. Nah, di bawahnya ada kartu 7 pedang. Dia di sini yang mencoba untuk bergerak maju ya. Walaupun melihat-lihat ke belakang. Oke, gitu ya. Dah, ayo. Jadi kayak apa ya? Dia juga di samping ini mengumpulkan suatu rencana dan planning gitu, teman-teman. Nah, di samping itu juga kalau saya lihat ya, dia ini sedang mencoba untuk move on ya, atau bahkan melupakan lah gitu, mencoba untuk terlihat baik-baik saja. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, maaf ya saya pause sampai di mana kita tadi. Nah, ya. Dia yang itu mencoba untuk bergerak maju ya, teman-teman. Maaf kalau udah ulang-ulang ya. Saya itu ngurus kucing bentar tadi. Oke, yuk kita tambahkan pesan ya dari alam bawah sadarnya dia. Saya udah tarik beberapa pesan di sini. Ada ini bahasa Inggris ya, maaf kalau ada salah penyebutan kata ya. Saya kurang ngerti juga cara ngomongnya, mungkin agak lebay-lebay gitu ya. Oke, I could let you get close to me. Aku tidak bisa membiarkan kamu terlalu dekat denganku katanya. Nah, itu tadi mungkin ada gambaran ya, indikasi atau gambaran lah tentang ini mungkin satu tempat pekerjaan kamu ya. Jadi dia tidak bisa terlalu dekat, takut jadi omongan orang, itu mungkin juga bisa seperti itu ya, atau apapun yang menurut kamu lebih cocok ke kamu gitu. Oke, kalian bisa sesuaikan ya dengan kondisi cerita kalian. Jadi dia kayak tidak bisa bukan menyesuaikan ya. Dia tidak bisa membiarkan kamu itu terlalu dekat dengan dia katanya. Ini juga ada just being near you is intoxicating katanya. Jadi berada di dekat kamu itu memabukkanku. Nah, ini kayak dari rasa-rasa apanya dia lah gitu ya, rasa cintanya dia, rasa perasaannya lah gitu. Jadi berada di dekat kamu itu memabukkanku katanya. Waduh, set ini ya. It's time for me to heal now. Nah, ini saatnya untuk aku healing, menyembuhkan diri katanya. Jadi ini ada gambaran tentang kalian yang mulai jenuh ya dengan hubungan ini, atau bahkan tentang dianya kalau memang kalian nggak pernah menjalin suatu hubungan ya. Dianya yang udah capek mencintai kamu ya, ada rasa gitu ya, ada perasaan, ada rasa cinta. Dia udah capek, dia ingin berhenti dan ingin healing gitu.
Ini ada satu lagi. I remember every detail of that day. Aku mengingat ya setiap detail hari itu, di hari itu katanya. Mungkin ya ada sesuatu hal yang sangat berkesan untuk dia ya teman-teman. Mungkin kayak kalian pernah cinlok atau pandang-pandangan, ya intinya sesuatu hal yang berkesan menurut dia yang sampai dia ingat-ingat sampai hari ini gitu. Nah, itu untuk file pertama ya teman-teman. Jadi ada beberapa kemungkinan orang ini mungkin satu tempat pekerjaan dengan kamu, atau memang ciri-ciri dia ini adalah seseorang yang berkelimpahan ya, dalam materi, uang, ataupun perasaan ya teman-teman, juga bisa seperti itu. Nah ya kita tutup. Untuk file pertama, kita masuk ke file kedua. Saya hari ini stok video 1 kayaknya. Lagi mager ya, capek. Aduh sebentar. Biasanya kan saya upload 6 gitu ya. Kalau zaman dulu ngeri lagi, kadang 12 gitu ya teman-teman. Sambil ngobrol lah ya. Nih ada satu kartu untuk energi temperance. Oke. Untuk yang memilih file kedua, mana ya bola-bolanya? Ini. Kristal. Satu kartu untuk ciri-ciri ada King of Sword. Nah, King of Sword. Kita bentang dulu atau langsung bacakan ciri-cirinya? Bentang dulu ya. Biar lebih asik aja gitu kan. Ada kartu 7 pedang atau 6 pedang kayaknya ya. Seperti biasa teman-teman, saya sedikit ragu kalau angka Romawi, maafkan saya. Oke, ada Three of Cups dan ada Page of Sword. Oke, ini berapa ke samping ini? 4 ya, betul lah. Ada Queen of Pentacles, ada kartu 10 tongkat. Oke. Ten of Wands, ada kartu 5 of Wands, 5 tongkat dan ada 4 of Cups. Maaf, 4 of Coin. Oke. Nih. Nah, untuk energinya dia di sini temperance ya. Dia mencoba untuk menenangkan pikirannya, mengontrol emosinya. Oke, ada gambaran seperti itu. Dan ada King of Swords untuk ciri-ciri seseorang yang kalau saya artikan ini lebih ke arah seumuran atau bahkan lebih tua. Identik berkulit putih, identik ya berkulit putih. Kulit putih gitu, maaf ya belit-belit ngomongnya. Dan juga dia ini adalah seseorang yang bijaksana, seseorang yang tegas. Kalau ada problem itu biasanya langsung diselesaikan hari itu juga teman-teman. Seseorang yang berwibawa gitu ya. Oke, apalagi yang mau disebutkan? Umur udah ya. Dan ini lebih ke arah maskulin daripada feminim. Mungkin bisa saja maskulin yang bersifat feminim ya. Itu juga bisa. Nah itu untuk ciri-cirinya. Ups, maaf. Kalian mungkin bisa meraba siapa orang ini. Ini kayaknya seseorang yang kamu kenal. Oke, nah dia di sini ada gambaran mulai pergi menjauh teman-teman. Oke, dia mulai menjauh dari kamu ya, atau bahkan dia di sini merasa kalau hubungan ini telah jauh, mulai pudar, atau hubungan ini tuh kayak apa ya? Kayak nggak bergairah lagi. Ada bisa juga seperti itu ya. Jadi kalau untuk lebih kuatnya ini lebih ke arah dia mulai menjauh. Dan mungkin juga ada kemungkinan kecil sebagian dari kalian di sini LDR ya. Ada perbedaan kota dan pulau yang dimana mungkin melewati transportasi air ya. Oke, laut, ya, sungai, apapun itu. Ada Queen of Pentacles, dia di sini meratapi masalah yang sedang terjadi. Ini kayaknya dia menyukai kamu dalam diam. Dan mungkin kalian juga pernah menjalin suatu hubungan atau bahkan belum ya. Ini ada beberapa gambaran dikarenakan ya. Mungkin ini ada salah satunya udah punya pasangan nih. Atau mungkin salah satu ini dari pertemanan kamu ya, salah satu dari persahabatan kamu, pertemanan kamu ya, itu juga bisa. Jadi sehingga dia kayak apa ya, menjauh, menarik diri dikarenakan juga ada sesuatu hal yang lebih penting menurut dia. Baik itu keluarga teman-temannya, baik itu pekerjaan ataupun pasangan ya, apapun lah. Mungkin ini adalah kisah cinta segitiga atau bahkan salah satu sudah punya pasangan sehingga dia hanya bisa menyukai kamu di dalam diam. Yang membuat dia apa? Menjadi terbebani, capek ya, dia kayak berat gitu teman-teman, beban ya. Dikarenakan ini tadi ada Three of Cup. Ya, Three of Cup gak harus tentang perselingkuhan, mungkin bisa saja ini tentang pertemanan kamu ya, mungkin salah satu ada yang suka gitu ya sama temen gitu. Atau bahkan juga ini mungkin bisa saja tentang hal lain ya, yang mungkin kalian bisa sesuaikan sendiri. Baik ini memang kisah cinta segitiga, baik memang salah satunya udah punya pasangan seperti yang saya katakan tadi, sehingga hanya bisa menyukai dalam diam gitu. Atau mungkin teman kantor ya, apapun lah. Di bawahnya juga ada 5 tongkat yang membuat itu kayak bertarung melawan dirinya sendiri. Ini juga ada kemungkinan tentang konflik
ya, antara lebih dari 2 orang atau bahkan ini kalian berdua yang konflik ya, bertikai gitu, baik adu mulut atau fisik ya atau apapun, jangan sampai ya teman-teman. Kalau udah berantem main-main fisik itu jangan ya, selesaikan secara baik-baik. Nah gitu, di atasnya ada page of sword, ada gambaran tentang hubungan yang telah terblokir. Hubungan yang bisa kita artikan itu kayak bukan hubungan ya, komunikasi gitu. Nggak harus tentang pemblokiran atau komunikasi yang terputus. Jadi kalian jangan langsung dengar sepintas ya. Mungkin bisa saja ada sesuatu hal yang mau dia sampaikan tapi belum tersampaikan gitu. Di bawahnya ada 4 koin. Nah, dia ada gambaran stuck di sini. Dia nggak bisa ini bergerak maju ya. Dia hanya di situ-situ aja teman-teman. Mungkin ini salah satu dari seseorang yang kamu kenal, kalian pernah jalin hubungan ya, udah berakhir ending dikarenakan itu tadi, sesuatu hal ya. Sesuatu hal yang lebih penting. Oke, ayo kita tambahkan kartu pesan. Udah habis ya saya baca ini. I wish I could share my good news with you. Maaf ya kalau ini bahasa Inggris ya, jadi agak kebelit-belit ngomongnya. Maaf. Oke, I wish I could share my good news with you. Oke. I'm so attracted to you. Aku sangat tertarik kepada kamu. Jadi dia berharap bisa berbagi berita bagus dengan kamu ya. Itu tadi karena ini mungkin hubungan terlarang atau bahkan salah satu teman pekerjaan ya. Jadi dia hanya bisa menyimpan isi hatinya sendiri teman-teman. Jadi kayak ada sesuatu hal yang berita-berita bagus menurut dia nggak bisa sharing dengan kamu. Itu tadi mungkin dikarenakan itu tadi ya. Oke, I'm so attracted to you. Aku sangat tertarik kepada kamu. Jadi kalau ada salah pengertian juga kalian mungkin bisa bantu saya ya di kolom komentar. Sometimes I stay awake thinking about you. Jadi terkadang ya, aku terbangun ya. Stay awake tuh kayak terbangun ya, memikirkan tentang kamu gitu. Ada terakhir nih, ada so many things remind me of you. Oke, jadi ada banyak ya, sesuatu hal lah intinya yang mengingatkan aku kepada kamu. Kayak mungkin dulu kalian pernah jalin hubungan gitu ya, jadi mungkin udah berakhir atau terblokir atau terputus komunikasi atau apapun. Jadi mungkin kalau dia lihat orang gitu ya yang mirip kamu, dia kayak itu tadi, keinget kamu ya. Mungkin tempat-tempat yang pernah kalian kunjungi gitu ya teman-teman. Nah seperti itu. Ayo kita tutup untuk pembacaan kali ini. Saya berharap ini bisa menghibur kalian ya, dan membantu kalian juga ya, membantu dalam hal apapun lah teman-teman. Dan kalau ada ketidakcocokan dan ketidakresonetan, kalian mungkin bisa apa ya, ya bisa-bisaan lah gitu. Saya udah ngeblank nih. Puasa ya teman-teman, jadi sedikit kurang semangat bacanya gitu. Biasanya malam kan begadang, jam tidur saya udah berubah nih, nggak begadang lagi. Jadi kalau malam tuh kan sambil ngerokok gitu ya, enjoy gitu. Oke, udah kita tutup dulu. Jika ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Bagi yang baru mampir, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Berikan masukan apapun segala kekurangan saya sehingga saya bisa merubahnya. Kalian juga bisa request ya di kolom komentar dengan judul-judul yang kalian mau. Nanti akan saya pertimbangkan, akan saya buatkan. Oke, makasih ya, bye.